Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya, langsung ya. Kita akan melanjutkan. Tadi malam kan kita sudah selesai untuk menggambarkan keseluruhan dari segitiga nahwu. Ada spidol? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan nanti marfu'at dan seterusnya, tabir. Setelah kemarin bahwa kita ketahui bahwa yang namanya bab 3 itu kan membahas tentang murabat ya. Murabat itu kemudian ada isim dan fi'il mudhari'. Nah, kemudian isim itu kemudian ada marfu'at, mansubat, majrurat. Ini bab 3. Dan ada isim. Kemudian isim itu ada marfu'at. Kemudian di sini ada mansubat, kemudian ada majrurat. Kita mulai dari yang marfu'at. Yang pertama adalah apa kemarin? Adalah fa'il. Yang kedua dia adalah naibul fa'il. Yang ketiga dia adalah mubtada. Yang keempat dia khobar. Yang kelima dia adalah isimnya kana. Khobar inna 7 dia tabe. Tabe itu dimulai nanti ada naat, atof, taukid, badal. Kita mulai dari yang pertama adalah fa'il. Kalau di dalam jurumiyah maka akan dijelaskan bahwa fa'il itu apa? Fa'il itu adalah isim yang dirompakkan yang jatuh setelah fi'il. Bagaimana pengertiannya? Fa'il itu menurut jurumiyah adalah isim yang dirompakkan yang kemudian dia jatuh setelah fi'il mabni fa'il. Ya, fi'il mabni fa'il. Kemudian kalau naibul fa'il itu adalah isim yang dirompakkan yang jatuh setelah isim setelah fi'il yang kemudian mabni majhul atau mabni maf'ul. Saya terangkan di sini. Jadi kalau fi'il yang mabni fa'il atau fi'il mabni maklum, fi'il itu kemudian bisa dikatakan maklum. Kemudian ada yang majhul, ada yang maklum, ada yang majhul. Kalau yang maklum itu contohnya adalah fa'ala. Ya, mulu. Kalau yang majhul ini adalah fu'ila dan yuf'alu. Ya. Nah, kemudian di sini ada contohnya adalah doroba zaidun. Kalau di sini nanti ada contohnya duriba doroba atau
yadribu zaidun. Kalau ini duriba ya amrun. Ya, fi'il itu ada mabni maklum, ada mabni majhul. Kalau yang mabni maklum ini ya fi'il biasa ini, fa'ala yaf'ulu. Kemudian kalau yang mabni majhul ini adalah fu'ila yuf'alu. Jadi rumusnya adalah kalau yang fi'il madhi ini adalah dzumma awaluhu wa kusira ma qabla akhir. Awalnya di dhammah sebelum akhir di kasrah. Kalau fi'il mudhari ini dzumma awaluhu, awalnya di dhammah sebelum akhir di fathah. Jadi kalau fi'il madhi itu dzumma awaluhu wa kusira ma qabla akhir. Kalau yang fi'il mudhari ini dzumma awaluhu wa futiha ma qabla akhir. Ya, itu bedanya antara fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya untuk yang mabni maklum dan mabni majhul. Maka dalam contoh doroba yadribu zaidun, doroba atau yadribu zaidun gitu, maka zaidun ini dikatakan sebagai apa, dia fa'il. Kalau yang duriba sama yudrobu sopo amrun ini dikatakan sebagai naibul fa'il, ya. Jadi secara pengertiannya bagaimana kalau dalam jurumiyah? Fa'il ya, itu adalah isim yang dirofakkan yang jatuh setelah fi'il mabni maklum. Ya, mabni maklum itu apa? Ya doroba sama yadribu. Kalau naibul fa'il itu apa? Naibul fa'il itu adalah isim yang dirofakkan yang jatuh setelah fi'il mabni majhul. Contohnya adalah duriba sama yudrobu. Duriba amrun atau yudrobu amrun. Itu pengertian dalam jurumiyah. Ya, saya ulangi, fa'il itu apa? Fa'il itu adalah isim yang dirofakkan yang jatuh setelah fi'il mabni maklum. Ya, paham ya? Kemudian kalau naibul fa'il itu adalah isim amrun ini yang dirofakkan yang jatuh setelah fi'il mabni majhul. Mabni majhul itu rumusnya bagaimana? Kalau fi'il madhi awalnya di dhammah sebelum akhir di kasrah, namanya dzumma awaluhu wa futiha wa kusira ma qabla akhir. Kalau yang fi'il mudhari' nanti dzumma awaluhu wa futiha ma qabla akhir. Ya, rumusnya gitu. Nah, tapi kalau lebih enaknya supaya jelasnya bahwa apa? Fa'il itu adalah isim yang dia berfungsi sebagai sebagai subjek dari pekerjaan. Sedangkan naibul fa'il itu adalah isim yang berfungsi sebagai objek pekerjaan yang kemudian tidak disebutkan fa'ilnya. Gitu. Jadi aslinya ini adalah doroba zaidun amron gitu ya. Zaidun maka dia menjadi apa itu? Menjadi subjek. Amron itu menjadi objek pekerjaan. Ya, subjek objek tahu ya Pak ya. Nah, ini menjadi subjek, ini menjadi objek pekerjaan. Ini menjadi fa'il, ini menjadi maf'ul. Artinya maf'ul itu yang terkena pekerjaan. Fa'il ini yang mengerjakan pekerjaan. Itu bedanya fa'il sama maf'ul. Fa'il itu yang mengerjakan, maf'ul itu yang menerima pekerjaan. Nah, ketika kemudian zaidunnya ini tidak disebutkan, kemudian langsung kedudukan maf'ul ini menduduki kedudukannya fa'il, maka kemudian dibuat duriba amr. Artinya kalau doroba zaidun amron itu adalah Zaid memukul Umar, disebutkan objeknya itu, subjeknya itu disebutkan. Tapi kalau fa'ilnya disebutkan. Tapi kalau fa'il yang tidak disebutkan, fa'ilnya dibuang, kemudian kedudukan fa'il itu digantikan oleh maf'ul, maka maf'ul yang menggantikan kedudukannya fa'il itu dikatakan sebagai naibul fa'il. Naib itu artinya apa? Ganti. Nah, naib itu artinya ganti. Kalau naibul fa'il berarti yang menggantikan fa'il, paham ya? Aslinya dia maf'ul, tapi terus menempati tempatnya fa'il. Aslinya amrun ini adalah maf'ul yang menempati tempatnya fa'il.
ya, maka dikatakan sebagai naibul fa'il. Secara mudahnya, fa'il itu yang melakukan pekerjaan, naibul fa'il itu yang menggantikan fa'il menjadi naibul fa'il. Ya, maf'ul yang menjadikan fa'il. Jadi fa'il itu adalah yang melakukan pekerjaan, kemudian naibul fa'il itu adalah maf'ul yang menggantikan posisi atau menjadikan menggantikan kedudukan fa'il. Maka dikatakan sebagai naibul fa'il. Jadi amron yang tadinya nasab ini, amron yang tadinya nasab karena dia menjadi maf'ul kan nasab. Maka kemudian kalau maf'ul kan di sini, Pak, mansubat ini. Mansubat itu kan pertama namanya maf'ul bih, ya. Amron ini tadinya maf'ul bih nasab. Tapi karena Zaidun ini dibuang, kemudian langsung menyebutkan amron, nah maka amron itu yang tadinya nasab kemudian dirofakkan menjadi dari amron menjadi amron. Nah, ini namanya apa? Naibul fa'il. Maf'ul yang menggantikan kedudukannya fa'il. Maf'ul yang menggantikan kedudukannya. Jadi kalau ditanya bisa dijawab dengan dua jawaban. Apa yang namanya fa'il? Fa'il itu adalah isim yang dirofakkan yang jatuh setelah fi'il mabni ma'lum. Ya, bisa, itu standarnya sebelumnya. Kemudian naibul fa'il adalah isim yang dirofakkan yang jatuh setelah fi'il mabni ma'lum. Gitu ya. Ada lagi kalau ditanya apa itu fa'il? Ya, fa'il itu adalah subjek dari sebuah fi'il atau yang melakukan pekerjaan. Kemudian naibul fa'il itu apa? Naibul fa'il itu adalah maf'ul yang menggantikan kedudukannya fa'il. Yang mudah siapa pahami yang mana? Kita yang penting ya. Nah, menjelaskannya terserah sampean, tapi mudahnya seperti ini. Itu naibul fa'il dan fa'il. Maka ini menjadi satu kelompok ini. Ya. Kelompok pertama adalah fa'il dan naibul fa'il. Nah, itu. Kemudian ini nanti menjadi satu kelompok. Ada 3, 4, 5, 6 ini jadi satu kelompok. Mubtada, khobar, isimnya kana, khobarnya ina yang jadi satu kelompok. Nah, kemudian mubtada. Mubtada itu apa? Mubtada itu adalah isim yang dirofakkan, yang dia menjadi awal pembahasan. Ya. Jadi ketika ada isim, kok dia itu menjadi awal paragraf itu, ya, maka dia adalah hukumnya menjadi mubtada. Awal paragraf itu hanya bisa dimulai dengan dua cara. Dengan cara dia namanya jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu bagaimana? Jumlah atau susunan yang kemudian diawali dengan kalimat isim. Kalau jumlah fi'liyah itu adalah susunan yang diawali dengan dengan kalimat fi'il. Contoh jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Ini kemudian ada jumlah fi'liyah, ya. Jumlah ismiyah ini contohnya adalah Zaidun qaim, ya. Kemudian jumlah fi'liyah ini contohnya adalah koma Zaidun, ya. Sama tuh maknanya Zaidun qaimun sama koma Zaidun. Zaid berdiri ya, cara gambarannya walaupun nanti kalau diteliti antara Zaidun qaimun sama koma Zaidun ini tekanan maknanya berbeda. Tapi ini bukan pelajaran di tengah, pelajaran yang lebih tinggi nanti balaghah itu. Jadi kalau Zaidun qaimun itu mempunyai kaidah subut wal dawam, tapi kalau koma Zaidun itu mempunyai kaidah tajaddud wal hudus. Tapi nanti yang penting pertama apa? Yang namanya kalimat itu pasti diawali dengan jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Nggak bisa kok jumlah harfiah itu nggak bisa, nggak ada kan, ya. Jumlahnya itu berujung seperti ini. Nah, kalau isim itu ditempatkan pada awal seperti ini, maka dia namanya mubtada. Tahu ya? Kalau isim yang ditempatkan di belakang ini, namanya fa'il. Gitu ya. Tapi kalau isim yang ditempatkan di depan seperti ini, maka dia namanya mubtada. Maka mubtada itu apa? Ibtida itu artinya apa? Kawitan, permulaan. Kelas ibtida itu ibtidaiyah. Kan kelas itu apa? Ibtidaiyah, sanawiyah, ibtidaiyah itu kelas apa? Kelas awal. Betul? Sanawi kelas 2, sani. Betul?
kemudian aliyah kelas tinggi, ketiga sanawi, aliyah kan gitu kan, aliyah itu aliyun dhuwur, sanawiyah itu tengah atau kedua, ibtidaiyah kelas pertama kelas awal. Maka kalau isim kok dijadikan permulaan kalimat maka digunakan ibtida. Wow, ibtida artinya mubtada. Nah, ibtida sama mubtada itu sama ya kata-katanya ya. Ibtida sama mubtada. Setiap isim yang dijadikan awal maka dia namanya apa itu mubtada. Awal apa? Awal paragraf. Misalkan Zaidun qaimun atau wa amrun jalisun. Nah ini Zaidun utawi Zaid iku qaimun sing ngadeg, wa amrun utawi Umar iku jalisun sing ngadeg. Amrun dan Zaidun itu menjadi awal paragraf ya. Nah ini kan Amrun itu kan pembuatan awal. Nah, bukan di awal pembahasan, tapi di awal paragraf ini kan sudah selesai. Zaidun qaimun selesai ya. Wa amrun gitu ya, wa amrun utawi Umar itu jadi jalisun. Lagi wa bakrun jalisun qaimun apa itu mau qaim jalis terus mustajiun ya biru wong sing turu nah gitu. Ini semua jadi mubtada. 1, 2, 3 ini mubtada semuanya. Karena apa? Ada setiap isim yang ada pada awal sebuah pembahasan. Jadi pembahasan di sini selesai, sini selesai, sini selesai. Sudah membahas. Pembahasan itu maksudnya apa? Ini Mbak, gampang. Akar sebuah persoalan, akar sebuah kalimat, akar sebuah pembahasan. Itu kalau nggak jumlah ismiyah ya jumlah fi'liyah. Selebihnya itu adalah keterangan tambahan. Contoh misalnya gini. Zaid berdiri. Ini hukum pertama itu adalah ada sebuah zat kemudian diberikan hukum. Ya. Paham ya? Apa sebuah zat itu ya benda dan seterusnya gitu ya. Kemudian diberikan hukum. Zaid itu kan zat ya. Ada isinya kan Zaid itu. Kemudian diberikan hukum apa? Qaim. Zaid berdiri. Betul ya? Selebihnya ini adalah keterangan tambahan. Zaid berdiri. Di mana berdirinya? Di musola. Kapan? Malam Minggu. Sama siapa? Oh, keterangan tambahan semuanya. Paham nggak? Gitu. Nah, maka yang namanya pembahasan ini adalah jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Itu ada beserta dengan keterangan tambahannya, itu satu pembahasan. Contoh begini, Zaid berdiri di musola malam Jumat. Apa lagi? Berdiri lama sekali. Itu keterangan tambahan ya. Tapi intinya kan kita memberikan kabar, memberikan hukum bahwa Zaid itu berdiri beserta dengan informasi tambahan. Benar ya? Itu. Kemudian saya bilang, Amrun duduk di mana? Duduk di jalan. Itu kan sudah pembahasan lain ya Pak. Nah, yang Zaid kan sudah ya, Zaid beserta hukum beserta keterangan tambahan. Saya beralih kepada pembahasan lain. Umar duduk di jalan dengan keterangan tambahannya. Saya tambahin lagi, Bakrun itu tidur di lapangan. Masih adem ya. Mengejutkan banget. Jadi Bakar tidur di lapangan. Orang muslim. Ya. Ini satu pembahasan. Jadi pembahasan pertama Zaid di musola, pembahasan kedua Umar di jalan, pembahasan ketiga Bakar di lapangan beserta dengan keterangan tambahan-tambahan. Jadi kalau saya cuma Zaidun qaimun tanpa ada keterangan tambahan itu sudah selesai satu pembahasan. Ya. Tapi kalau ini mau saya panjangkan bisa ini pembahasan pertama ini. Zaid berdiri di musola malam Jumat. Ya, bisa saja kan keterangan tambahannya dilengkapi juga boleh.
Amrun jalisun. Gimana duduknya? Ditarik di jalan. Wah, saya kasih keterangan tambahan boleh. Maka tergantung. Tapi yang paling pokok dalam sebuah paragraf itu adalah jumlah ismiyah. Keterangan tambahan itu kalau diperlukan ya monggo. Kalau nggak diperlukan ya nggak usah disebut. Gitu. Kalau sudah dipahami nggak usah disebutkan. Kalau disebutkan malah gilani ya. Gilani itu jelai, ngerti jelai Mbak? Ngerti? Wah, sampean karo kancane. Nanti Mbak, arep makan sekolah. Sekolah ndi? Sekolah yang kono kae. Kelas opo piro? Wah, takoni. Wong kanca kelase dadak takon. Wis ngerti rasa ditambahi. Udah. Cukup saja mau mana? Sekolah. Selesai kan? Karena keterangan tambahannya sudah diketahui. Maka keterangan tambahan kalau butuh ya disebutkan, kalau nggak butuh nggak usah disebutkan. Jadi pilihannya kalau kita itu memulai satu pembahasan itu pilihannya itu dengan jumlah ismiyah atau dengan jumlah pilihan beserta dengan keterangan tambahannya. Itu namanya pembahasan. Nah, setiap isim yang jatuh pertama pada satu paragraf satu pembahasan namanya apa? Mubtada. Kalau mulainya dengan jumlah ismiyah maka mubtada. Kalau mulainya dengan jumlah fi'liyah maka nggak ada mubtada. Adanya apa? Fa'il. Ya, paham lah. Jadi kalau sampean itu memilih redaksinya itu dengan menggunakan jumlah ismiyah, berarti sampean itu memilih redaksi dengan struktur mubtada khobar. Memulai pembahasan dengan struktur mubtada khobar. Kalau sampean memulai pembahasan sampean itu dengan jumlah fi'liyah, berarti sampean itu memilih redaksinya dengan fi'il dan fa'il. Namun terserah sampean mau menggunakan redaksi itu menggunakan jumlah ismiyah atau redaksi menggunakan jumlah fi'liyah. Kalau menggunakan jumlah ismiyah berarti di situ ada mubtada dan khobar. Kalau dengan jumlah fi'liyah berarti di situ ada fi'il dan fa'il. Bisa dipahami nggak ini? Bisa ya? Bisa ya? Kalau silakan paham? Ada yang nggak paham? Paham? Enggak. Ya, antara mubtada paham ya? Paham? Saya yakin. Paham kan? Insya Allah ya? Insya Allah. Ya, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, maka kemudian Zaidun ini adalah mubtada, kemudian qaimun ini adalah khobar. Apa itu khobar? Khobar itu adalah informasi yang menyempurnakan mubtada atau hukum yang diberikan kepada disematkan kepada mubtada. Ya, apa? Diulangi, khobar itu adalah sesuatu yang menyempurnakan mubtada atau hukum yang disematkan kepada mubtada. Contoh misalkan begini, ini ada spidol, ini maksud hukumnya apa? Ya saya mau menceritakan apa? Spidol ini dibeli, berarti saya menyematkan hukum beli kepada spidol. Spidol hilang, berarti saya menyematkan hilang pada spidol. Spidol dipinjam, maka saya menyematkan dipinjam kepada spidol. Itu inti seperti itu dah. Setiap kata-kata kita kan, setiap apa yang digunakan kan kita pasti ada zat, ada hukum. Si Budi pergi sekolah, Budi mubtada pergi sekolah, berarti adalah hukum yang disematkan kepada mubtada. Ya, gitu ya, itu pilihannya seperti itu. Maka Zaitun ini adalah mubtada, kemudian khobar ini adalah informasi atau yang menyempurnakan mubtada atau hukum yang disematkan kepada mubtada. Artinya kalau ada khobar pasti ada mubtada. Coba saya ilustrasikan begini. Zaitun Zaitun al-alimu ini Zaitun ini sing penak dulu. Zaitun Zaitun apa itu nih podo qaimun fitari. Zaid berdiri di dalam rumah. Zaid berdiri di dalam rumah. Itu kira-kira hukum yang disematkan kepada Zaid apa?
Di dalam rumah apa berdiri? Berdiri. Karena saya ingin mengatakan bahwa Zaid itu adalah berdiri di dalam rumah. Gitu ya. Gitu. Maka Zaidun qaimun fid-dari. Maka ini adalah mubtada, ini adalah khabar. Saya contohkan lagi, misalkan Zaidun qaimun yaumal jum'ati. Kira-kira saya menghukumi Zaid itu hari Jumat atau saya menghukumi Zaid itu orang yang berdiri? Zaid itu adalah orang yang berdiri. Maka ini jelas bukan mubtada karena hanya keterangan tambahan. Inilah mubtadanya. Hukum yang saya sematkan kepada Zaid itu adalah qaimunnya. Paham ya? Jadi kalau misalkan ada contoh seperti ini, Zaidun ada al-alimu yang alim, as-sabiru shaimun artinya puasa ya. Shaimun yaumal isnain. Zaid yang alim, yang sabar puasa di hari Jumat. Kira-kira hukum apa yang disematkan kepada Zaid? Puasa. Maka mubtadanya yang mana ini? Yang alim, yang sabir, apa yang shaim? Zaid. Saya itu ingin mengatakan bahwa Zaid yang alim, yang sabar puasa hari Senin. Itu saya menyematkan hukum Zaid, menyematkan hukum apa? Zaid saya kan tidak ingin mengatakan bahwa Zaid itu orang yang alim, ya, tidak menyematkan hukum alim kepada Zaid, tapi saya menyematkan hukum shaim. Al-alim dan as-sabir ini hanya keterangan tambahan kepada Zaid. Zaid yang mana sih? Oh, Zaid yang alim, Zaid yang sabir, karena Zaidnya banyak. Maka mana mubtadanya? Zaid. Benar Zaidun? Al-alim apa Zaidun? Zaidun kenapa jadi mubtada? Kenapa Zaidun jadi mubtada? Karena dia berada pada awal pembahasan. Nanti mubtada itu apa toh? Ibtida, permula. Isim yang ada pada permulaan bahasan, maka dia adalah mubtada. Maka ini namanya mubtada Zaidun. Kemudian khabarnya mana? Shai. Al-alimu dia hanya menjadi sifat, biasanya sifat itu. Ya kan, kalau khobar khok yaumal jum'ati namanya dhorob itu biasanya dengan dho tandanya. Zaidun utawi Zaid al-alimu sing alim as-sabiru kang sabar iku shaimun ngadeg shaimun poso yaumal isnaini ing dalem dina ya. Jadi sampean kalau mendapat redaksi seperti itu, maka sampean sudah tahu mana mubtadanya. Betul ya? Mana khabarnya, mana mubtada. Oke, ini persoalan mubtada dan khabar sudah selesai ya, dapat dibagi. Kemudian ini. Kemudian khabar isimnya kana dan khabarnya inna. Ya. Kana wa akhwatuha, kana dan kanca-kancane. Inna wa akhwatuha dan konco-koncone itu adalah kalimat yang kemudian masuk pada struktur mubtada dan khabar. Masuk pada apa? Struktur mubtada dan khabar. Maksudnya bagaimana? Ada khabar begini loh, ada mubtada khabar. Zaidun qaimun gitu ya. Ini namanya mubtada khabar. Zaidun utawi Zaid iku qaimun wong sing ngadeg. Namanya struktur apa ini? Mubtada dan khabar. Maka kana dan inna ini masuk pada struktur mubtada dan khabar. Menjadi bagaimana? Menjadi kana Zaidun qaiman. Ya. Kalau inna menjadi inna Zaidan qaimun. Ya kan, Zaidun qaimun. Ya. Kalau kemasukan kana menjadi bagaimana? Kana Zaidun qai. Kalau kemasukan inna berarti menjadi inna Zaidan. Kalau kemasukan kana apa yang berubah?
khobar. Khobar ini yang tadinya dhammah atau rofa kemudian menjadi fathah, betul ya? Kalau di dalam inna mana yang berubah? Mubtada yang tadinya rofa maka menjadi ya. Nah, maka kana dan inna ini adalah sak konco-koncone. Ini adalah kalimat yang masuk pada struktur mubtada dan khobar. Dia nggak bisa masuk pada selain mubtada dan khobar. Ya, jadi maka lebih dikenal kana dan inna ini namanya amil itu adalah sesuatu yang beramal, nawasih yang merusak apa? Merubah gitu ya. Kalau kana itu merubah yang khobar tadinya rofa menjadi nasab. Kalau inna itu merubah atau merusak mubtada yang tadinya rofa menjadi nasab. Ya. Kalau dalam bahasanya nahwu, kalau kana itu tarfa'ul isma wa tansibul khobar, tarfa'ul isma merofakkan isim wa tansibul khobar dan menasabkan khobar. Kalau inna dibalik, kalau inna itu tansibul isma menasabkan isim wa tarfa'ul khobar dan merofakkan khobar. Ya, itu paham ya? Kana dan inna ya. Kana dan inna adalah kalimat yang masuk pada struktur mubtada dan khobar. Ya, bedanya saja tarfa'ul isma wa tansibul khobar dan tansibul isma wa tarfa'ul khobar dibolak-balik gitu. Kemudian apa saja karena konco-koncone itu inna dan konco-koncone itu, maka sampean menghafalkan bait saja. Ya, bisa menghafalkan bait alfiyah 2 bait. Kakana dzalla bata adha asbaha amsa wa sara laisa zala bariha fati awan faka wa hadil arba'ah lisib hinabyin aw linabyin mutba'ah. Itu kalau sampean hafal 2 bait itu, sampean sudah tahu apa wae sedulure kakana dzalla bata adha asbaha amsa sara laisa mafati aman faka mabariha. Ya, itu sedulure kakana. Terus sedulur ini apa? Apalkan 2 bait saja. Bait inna abiyati inna anna laita lakina lahal ka anna aksuma likana min amal. Ya kan? 1 bait malah inna anna lakina lahala laita ka anna. Ya. Itu sedulure apa? Inna. Itu ya sedulur inna. Jadi kalau karena waktu rasa sedulure mau, inna waktu rasa sedulure mau, itu sak konco-koncone mau itu masuk pada struktur mubtada dan khobar yang kemudian merubah dari mubtada dan khobar itu. Kalau kana merubah khobarnya, kalau inna itu merubah mubtadanya. Oke, bisa dipahami? Yang klaster kedua ini, klaster pertama adalah fa'il dan naibul fa'il. Klaster kedua apa? Mubtada khobar isimnya kana, khobarnya in. Gampang toh? Nah, sekarang klaster ketiga. Nah, klaster ketiga. Kelas ketiga ini adalah tabe. Ya, tabe itu apa? Tabe itu adalah sesuatu yang mengikuti lafaz sebelumnya. Tabe itu apa? Sesuatu tabe. Tabe itu tabiun, mengikuti. Ya, tabe tuan. Tabe itu yang mengikuti lafaz sebelumnya namanya tabe. Tabe itu ada 4 macam, naat, ataf, taukid, badal. Nah, mungkin akan saya jelaskan lebih detail besok malam itu, karena ini 4 pembahasan kan, naat, ataf, taukid, badal. Saya sekilas dulu ya. Naat itu adalah sifat. Apa? Naat itu adalah sifat. Jadi kalau ada isim kok berfungsi untuk mensifati, Zaid yang pintar puasa hari Senin, maka saya mensifati Zaid itu dengan yang pintar. Maka yang namanya sifat itu namanya naat. Ya, gitu. Dan sifat tidak harus isim sih. Sifat bisa saja nanti berupa fi'il. Tapi kalau kita kan pembahasannya di sini kan apa? Sifat yang berupa isim. Yang kedua adalah atof. Atof itu. Atof itu adalah menyatukan 2 kalimat dengan perantara huruf atof. Contoh begini. Tadi kita menghukumi Zaid tadi itu orang yang berpuasa, betul nggak? Di sini dicontoh, siapa yang berpuasa? Zaid. Yang berpuasa siapa? Zaid. Itu kalau yang berpuasa 1. Kalau yang berpuasa 2. Nah, maka gabungkanlah dengan huruf atof. Contohnya, misalkan
Amrun wa Zaidun. Nah, gitu ya. Al-alimani was-sabirani shaimun. Jadi ini digabungkan lafal Amrun dan lafal Zaidun dengan huruf ataf wa. Gitu ya. Jadi intinya bahwa ataf itu adalah menggabungkan dua kalimat tapi dengan perantara huruf ataf wawu ini. Apa saja huruf-huruf ataf bisa akan saya terangkan. Kemudian yang ketiga adalah taukid. Taukid itu adalah menguatkan pekerjaan lah, atau menguatkan. Kalau taukid di sini itu dia menguatkan menguatkan mahkum ataupun sesuatu yang dihukumi. Contohnya misalkan yang paling enak gitu, ja'a zaidun. Kadang kita kan seposo saya teko ja'a zaidun, kok ini ruyah gitu. Zaid. Nah, gitu ya. Teko. Kan ya. Ya janji. Sering lah kita mengulangi lagi gitu untuk apa? Menguatkan, betul lah. Iya. Dijawab iso pisan tak belum. Harus ditauki. Soalnya ya pancen paham saya nih sampean. Iya, tak tukoke. Nah, izone ping loro. Sumpah wallahi ora percaya meneh ngono. Nah, dadi terus ya kan ngono ya. Jadi nanti kalau kata balaghah itu dibahas itu, tapi enggak saya terangkan di sini. Ini namanya taukid, menguatkan. Kemudian badal itu adalah menggantikan. Kadang kita menyebutkan satu tapi kemudian gantikan dengan menyebutkan yang lain. Contohnya misalkan itu loh adikmu Zaid, adikmu juga Zaid juga adik mana? Gitu ya, adikmu Zaid sama tadi itu, adikmu sama Zaid gitu. Aku kasih itu. Ini namanya badal. Besok akan kita terangkan lebih detail na'at, ataf, taukid. Jadi na'at adalah sifat, ataf itu adalah penggabungan, taukid itu adalah penguatan, badal itu adalah penggantian. Ya, saya ulangi, na'at itu adalah apa? Pensifatan, ataf itu adalah penggabungan, taukid itu adalah penguatan, badal itu adalah pengganti. Mungkin itu dulu yang saya bisa sampaikan. Besok kita ketemu lagi untuk mendetailkan na'at atau taukid dan. Jadi saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.